Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa basqun fi salatihi, dan dimakruhkan oleh berludah pada waktu salatnya seseorang. Wa kadza kharijaha, dan seperti ini makruh berludah kharijaha, di luar salat. Amaman, makruhnya amaman berludah ke arah depan. Ay qibala wajihi, yakni arah wajahnya seseorang. Wa illam yakun man huwa kharijaha mustaqbilan, sekalipun tidaklah orang yang dia itu di luar salat yaitu menghadap kiblat. Kama atlaqahu Nawawi, sebagaimana memutlakkan akan wa illam yakun, akan makruh itu berludah oleh Imam Nawawi. Wa yaminan, dan ke arah kanan. La yasaran, tidak makruh berludah pada arah kiri. Li khabari syaikhaini, karena ada hadis Bukhari Muslim. Idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu azza wa jalla. Apabila ada oleh seorang kamu di dalam solat, maka sesungguhnya ia yaitu sedang bermunajat pada Tuhannya azza wa jalla. Fala yabzuq baina yadayhi, maka janganlah ia berludah ke depannya. Wala an yaminihi, dan jangan pula dari arah kanannya. Bal an yasarihi, bahkan dari arah kirinya. Au tahta qadamihi al-yusra, atau di bawah telapak kakinya dia yang kiri. Au fi saubin, atau pada pakaian. Min jihati yasarihi, dari arah kirinya dia. Wa huwa aula, dan dia berludah pada pakaian di arah kiri itu lebih utama dibanding di arah kanan. Qala syekhuna, berkata oleh guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami, wala bu'da fi mura'ati malakil yamini duna malakil yasari idharan li syarafil awwali, dan tidak jauh pemahaman pada meroikan malaikat kanan, tidak malaikat kiri, karena mendahirkan bagi mulianya yang pertama, yakni malaikat kanan. Walau kana ala yasarihi faqad insanun basaqa an yaminihi, jika ada di sebelah kirinya dia manusia, basaqa, maka berludahlah ia ke arah kanan. Idza lam yumkinhu an yutati'a ra'sahu, apabila tidak memungkinkan padanya oleh bahwa menundukkan iakan kepalanya.
wa yabsuqa la ilal yamin wa la ilal yasar, dan ia berludah tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Wa inna ma yahrumul busaqu fil masjidi in baqiya dirmuhu, hanya saja haram oleh berludah di masjid jika masih ada oleh bentuknya ludah. La in istahlaka fi nahwi ma imad mabotin, tidak haram jika telah hancur oleh ludah pada seumpama air kumur-kumur. Wa asoba juz'an min ajzaihi, dan mengenai oleh ludah akan satu bagian daripada juz-juz masjid. Duna hawaihi, tidak awang-awangnya masjid. Wa illam yusib syai'an min wa za'mu hurmatihi fi hawaihi, wa illam yusib syai'an min ajzaihi ba'idun ghairu mu'awwalin alaihi. Adapun pendapat keharaman berludah pada arah atasnya masjid itu awang-awangnya, sekalipun tidak mengenai oleh ludah akan sesuatu daripada juz masjid, ba'idun yaitu jauh, ghairu mu'awwalin alaihi, pendapat itu terlalu jauh yang tidak dipegang atasnya. Wa duna turabin lam yadkhul fi waqfihi, dan juga wa duna turabin, dan tidak haram berludah duna turabin pada selain tanah, lam yadkhul yang tidak masuk oleh tanah, fi waqfihi pada wakaf masjid. Qila, ada pendapat wa duna khusurihi, dan pada selain tikar-tikar masjid. Lakin yahrumu 'alaiha min jihati taqdiriha kama huwa zahirun, akan tetapi haram berludah atas tikar dari arah mengotorinya tikar sebagaimana dia itu yang zahir. Intaha, selesai qala syekhuna. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita masih melanjutkan makruh-makruh dalam sholat. Di antaranya berludah ketika sholat, hukumnya makruh. Sehingga malam hari ini kita akan membedah hukum berludah. Ibarat Fathul Mu'in dalam membuat redaksi Wabaskun lebih bagus dibanding ibarat semacam kitab Umdatus Salik dengan bahasa Wabusokun. Kalau bahasanya Wabusokun ada mudhaf yang dibuang, maknanya Romyul Busok. Tapi kalau Baskun masdar dengan sendirinya, maknanya berludah. Singkatnya, saudara sekalian yang mulia, bagi orang yang sholat, makruh hukumnya ketika sholat berludah ke arah depan, berludah ke arah depan, atau berludah ke arah kanan. Makruh. Ke depan makruh lagi sholat, ke kanan makruh lagi sholat. Bagaimana kalau berludahnya ke arah kiri? Tidak makruh. Tidak makruh. Tentu semua ini catatannya bila masjidnya masih tanah,
atau pasir, tidak dikasih ubin atau dikasih karpet. Ini materi lain hukumnya. Singkatnya, lagi sholat baik di masjid ataupun bukan masjid, lagi sholat begitu. Cuman di masjid nanti akan banyak aturan begitu. Lagi sholat makruh berludah ke depan atau ke kanan. Kalau ke kiri tidak makruh, atau di bawah kakinya enggak makruh, atau lebih bagus di kantong bajunya aja. Bajunya ada kantongnya enggak? Sebelah mana? Ah ya. Lagi sholat, apalagi tempatnya mas, jadi dikasih kantong. Nih buat apaan? Iya, berludah ketika sholat. Iya, begitu, kasih kantong ini. Begitu agama tuh. Dari mana ini makruh hukumnya? Di dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari riwayatkan, di dalam Sahihul Bukhari juga Imam Muslim riwayatkan di dalam Sahih Muslimnya dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbah fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminih. Kata Nabi, apabila seorang kamu berdiri dalam sholat, lagi sholat, sesungguhnya orang yang lagi sholat itu sedang ngobrol dengan Allah, sedang berbincang dengan Tuhannya, sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka adabnya, janganlah berludah ke depan, makruh. Jangan pula berludah ke kanan, itu makruh. Ke depan lagi sholat makruh, ke kanan makruh, berludah. Biasanya orang lagi puasa kayak model begini, lagi puasa, mulutnya monyong dia dengan ludah. Nih kemana lagi sholat, buang. Jangan ke depan, jangan ke kanan. Bahkan dalam riwayat yang lain Imam Bukhari ada tambahan hadis, fa inna an yaminihi malakan, di sebelah kanan itu ada malaikat raqib yang mencatat amal baik, hargailah. Bahkan kata Nabi, walakin an yasarihi au tahta qadami, akan tetapi kalau terpaksa berludah juga ke kiri atau di bawah kaki, ke bawah. Jangan ke depan, jangan ke kanan. Jangan ke depan, jangan ke kanan. Itu begitu. Jangan. Kiri. Kirinya kalau ada sapu tangan bagus disapu tangan. Kalau enggak ada di apa ya? Kantong batu. Kayak begitu. Gitu. Bagi kalau ente tiup-tiup kali aja muncul duit. Ente gitu aja di kiri. Makanya sengaja baju tuh dikantisi kantong di mana? Buat apaan? Berludah saat sholat. Begitu.
Kita baru tahu malam hari ini di kantong nih ada gunanya. Begitu. Dalam hadis yang lain, Imam Abu Dawud riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawudnya dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, Nabi masuk masjid melihat ada ludah di depan. Masuk Masjid Nabawi. Kata Nabi berkomentar, ayyuhibbu ahadukum an yastaqbilahu rajulun fabasaqa fi wajhihi. Apakah suka, apakah kepengen seorang kamu menghadap orang lain padanya? Ada orang berhadap-hadapan lalu dia berludah ke depannya. Emang mau ngerjain kayak begitu? Gitu. Tentu jawabnya tidak mau, sebab su'ul adab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, idza qama ahadukum ila sholati fa innama yastaqbilu rabbah wal malaku an yaminih fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminih falyabsuq takhta qadamihil yusra wa an yasarih. Kata Nabi, apabila berdiri seorang kamu dalam salat, sesungguhnya dia sedang menghadap Allah dan malaikat raqib ada di sebelah kanan. Karena itu janganlah berludah ke depan dan jangan pula berludah ke kanan. Kalaupun tidak mungkin, berludahlah di bawah kaki atau di sebelah kiri. Fa in ajjalat bihi badiratun falyatful hakalah. Kalau memang enggak bisa juga kudu berludah, kerjakan kayak begini. Dalam perawi hadis itu yang di Abu Dawud, Imam Yahya radhiyallahu ta'ala an nyontoin ludahnya di baju aja, di baju begitu, atau di surbannya begitu, busap kayak begitu, itu berludah. Jangan. Bahkan berludah ini lagi sholat dihukum oleh Nabi. Nabi larang ngimamin lagi. Orang yang berludah lagi sholat ke arah atau ke arah kanan. Dalam hadis Imam Ahmad riwayatkan dalam musnadnya, Ibnu Hibban riwayatkan di dalam Sunan Sahih Ibnu Hibban, bahkan ada juga di dalam Sunan Abu Dawud dari Sayyidina Sa'ib bin Khalad radhiyallahu ta'ala an. Sayyidina Sa'ib bin Khalad radhiyallahu ta'ala an bercerita, anna rajulan amma qauman fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabasaqa fil qiblati. Ada sahabat, biasa adab Islam, kalau nyeritain yang enggak bagus enggak nyebut orang. Ada orang begitu, enggak nyebut nama maksudnya. Ada orang ngimamin salat masyarakat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi salat beludah ke depan, beludah lagi salat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzur, Nabi lihatin tuh ngimamin beludah ke depan.
lagi ngimamin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina faragha la yusalli lakum. Ketika udah selesai salam, Nabi bilang sama masyarakat, ente pada jangan mau diimamin dia, jangan mau diimamin dia, nggak usah jadi imam, janganlah dia sholat ngimamin anda semua, jangan. Maka pada waktu sholat berikutnya dia mau ngimamin, nggak ada yang mau, duduk aja, nggak ada yang mau. Kenapa dilarang sama Nabi? Nggak ada yang mau. Begitu, nggak ada yang mau. Salah dia, prosedurnya salah. Begitu, nggak ada yang mau. Lalu orang ini penasaran, bertanya kepada Rasulullah SAW, benarkah Nabi ngelarang saya ngimamin? Kata Nabi, na'am. Qad adzaitallah azza wa jalla. Iya, ente telah menyakiti Allah, su'ul adab sama Allah. Dilarang, dilarang. Nggak usah begitu jadi imam kayak begitu. Gitu. Emang apa? Nggak usah, buruk adabnya. Maka ada tuh masyarakat dalam dunia fikhu siasah rame, namanya gercos, gerakan coblos semua. Emang apa? Habis su'ul adab, muanya diborong, dia juga. Ada, akhirnya ada perlawanan begitu. Orang nggak usah dah dia pada jadi imam, begitu. Ada orang. Tapi kita bukan ngaji itu, kita malah lagi ngaji tentang berludah dalam sholat. Nggak boleh dalam sholat. Bagaimana kalau kita berludah di luar sholat? Wa kadza kharijaha. Artinya bagaimana hukum berludah di luar sholat? Makruh juga. Walaupun kita sedang tidak sholat, makruh berludah amaman, ke depan. Makruh, bukan dalam sholat doang. Di luar sholat berludah ke depan tuh makruh. Lagi kalau ada angin, bakal balik sama kita, bener nggak? Makruh itu makna wa kadza kharijaha amaman. Saya pisah satu-satu biar gampang. Di sini diterangkan ay qibala wajihi wa ilam yakun man huwa kharija mustaqbilan. Jadi kalau di luar sholat makruh berludah ke depan. Dua, walaupun depannya bukan arah kiblat. Kan kalau lagi sholat udah pasti depannya arah kiblat. Ini di luar sholat, amaman, ke depan. Imam Nawawi mutlakan sama ada depannya itu kiblat atau bukan. Itu makruh. Dua, kalau di luar sholat makruh berludah ke arah kiblat, ke arah kiblat, walaupun bukan depannya kita, makruh ke arah kiblat. Ketiga, di luar sholat makruh kita berludah ke arah kanan. Ada tiga, depan, dua arah kiblat, tiga arah kanan. Yang enggak makruh kiri ke bawah. Kemana lagi? Kantong. Itu makruh. Kalau ke kiri enggak makruh ke kiri. Jadi yang bagus bagaimana kalau lagi sholat ke arah kiri? Ini janjinya bukan di masjid nih, di rumah macamnya. Ntar kalau di masjid akan kita beda lagi. Atau kita ke tapak kaki,
atau ke kantong baju. Wahwa aula, di kantong baju lebih bagus dah. Kalau lagi sholat pengen beludah di kantong baju, di kantong baju. Bagaimana kalau di masjid? Masjid, kalau masjidnya tempo dulu masih tanah atau masih pasir, ke kiri boleh, tidak makruh. Tinggal nanti ditutup aja karena pasir. Begitu pasir. Tapi kalau sekarang bentuknya udah dikasih ubin, kasih keramik, ya itu mah di zaman sekarang manusia mana juga nggak ada yang setuju, pasti nganggapnya miring. Bener nggak? Apalagi karpet. Begitu beludahnya di karpet, ya udah pasti dikata buruk oleh orang, mengotori. Mana karpetnya belum lunas lagi. Begitu karpet tuh, begitu. Qala Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, kenapa ke kiri boleh? Kita ini ada dua malaikat, ada Raqib di sebelah kanan, ada Atid di sebelah kiri. Kata Ibnu Hajar, tidak jauh dari pemahaman kenapa Nabi jangan ke depan, jangan ke kanan. Karena kanan ini kita menghargai malaikat yang mencatat kebaikan-kebaikan kita lagi sholat. Hargailah, jangan diludahin. Kenapa kiri boleh? Lebih muliaan kanan dibanding kiri. Jadi enggak apa-apa kalau beludahnya ke kiri, enggak makruh. Atau ke tapak kaki, enggak apa-apa. Pertanyaannya, bagaimana kalau di kirinya ada orang, di kanan nggak ada orang? Kita bagaimana cara memahami hadis ini? Biarin apa begitu? Nabi bilang jangan depan, jangan kanan, kiri aja. Mana musuh kita lagi? Apa begitu? Enggak boleh agama, enggak boleh. Kata Ibnu Hajar, wa ingkan walau kana ala yasari faqat insad basaqa an yamini. Kalau di kirinya ada orang, kanan enggak ada orang, maka hargai orang ini, beludahnya ke kanan. Kirinya ada orang. Jangan salah, ini Nabi loh suruh ludah ke kiri. Ya enggak begitu juga cara memahami hadis. Bagian di kiri kita, masya Allah, musuh kita, ya udah, kurang ajar loh. Nabi yang nyuruh, aduh Nabi bahasanya, gitu. Enggak, kata Ibnu Hajar bukan begitu cara memahami hadis. Kalau di kiri ada orang, di kanan kosong, maka berludahnya ke depan jangan, ke kiri jangan, tapi ke kanan. Hargai orang. Hakul adami. Begitu. Itu pun bila tidak mungkin nunduk. Kalau bisa nunduk atau beludahnya jadi ke bawah, lah itulah lebih bagus. Kalau di depan enggak adab, walaupun enggak sholat, mau arah kiblat mau bukan, di kiri ada orang, di kanan ada malaikat, kalau memungkinkan dia beludah ke bawah, lebih bagus dia beludah ke bawah, enggak ke kanan, enggak ke kiri, enggak ke depan, ke bawah. Itu begitu. Bagaimana kalau beludah di masjid? Haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nukha'atu fil masjidi khati'atun. Kata Nabi, an-nukha'atu, dalam riwayat yang lain, al-busaqu fil masjidi khati'atun
wa kafaratuha dafnuha. Beludah di masjid itu kesalahan, dosa, haram. Lalu bagaimana menutup dosanya? Yaitu diilangin tuh ludah, kubur aja kalau masih tanah tentu. Itu Nabi telah nyampein. Bagaimana kalau ada orang di masjid berludah? Wajib kita ingkari. Kalau diam aja dosa. Ada orang di masjid dia ludahin, dosa. Karena ini barang mungkar, dan barang mungkar wajib kita hukumnya mengingkari. Bagaimana kalau orang maksa menyalahi ajaran agama di masjid juga dia beludah? Padahal masjid wajib hukumnya menghilangkan ludah itu, wajib. Sebagaimana Sayyidina Anas bin Malik, Imam Bukhari Muslim riwayatkan dalam kitab sahihnya, An-Nasa'i juga, an-nukha'atu khati'at fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Beludah di masjid itu dosa besar, dosa. Cara menghapusnya, menghilangkan itu ludah. Di sini dijelaskan kata Fathul Mu'in, wa inna ma yahrumul busaqu fil masjid in baqiya jurum. Sesungguhnya haram berludah di masjid. Kalau kita berludah, baik sholat atau tidak sholat di masjid, hukumnya haram. Satu, alasan haram bila ludahnya masih ada. Dua, alasan haram bila masjidnya di keramik, di semen. Tiga, bila masjidnya ada karpetnya. Namun bila masjidnya masih tanah, pasir, boleh. Boleh. Begitu. Kalau masih tanah, tutup aja. Begitu. Begitu. Bagaimana kalau kita kumur-kumur ludah dibuang ke masjid? Enggak apa-apa. La ini istahlaka fi nahwi ma'imad madatin wa asoba juz'an min ajza'i. Ludah yang kita buang bercampur dengan kumur-kumur itu bukan air ludah. Udah ganti nama, namanya air kumur-kumur. Enggak apa-apa. Tidak haram dan tidak makruh, boleh. Bagaimana kalau dibuang ke atas? Mau dibuang ke atas jangan juga, disemburin ke atas, kan pecah kemana-mana. Jangan juga, ini iseng banget nih ada orang. Enggak boleh. Ada yang bilang haram, itu terlalu jauh, enggak perlu dipegang. Dhaif yang bilang haram kalau buang ke atas, enggak begitu. Begitu juga kalau berludah di masjid yang tanahnya masuk pada wakaf masjid, itu otomatis haram. Kalau di masjid, batas wakaf masjid, termasuk di tikar, ya begitu. Dan haramnya banyak kalau sudah ngomongin tikar. Bukan sekedar berludah di masjid, tapi mengotori tikar juga tidak diridhoi oleh siapapun. Karena masjid itu harus dijaga dari hal-hal yang kotor. Masjid tidak boleh, harus dijaga. Karena masjid dibangun untuk sholat, untuk tasbih, untuk zikir, untuk baca Quran, untuk mengajar, untuk mengaji. Maka tidak seyogianya lalu masjid kita ludahi. Ini tidak benar adanya. Jadi hukum berludah
ada di masjid, ada di luar masjid. Hukum berludah ada dalam solat, ada di luar solat. Bila kita dalam solat, berludah makruh ke depan, di luar masjid makruh ke kanan. Begitu, kanan. Boleh ke kiri, ke bawah. Kalau lagi sholat, di luar sholat makruh kita berludah ke depan, dua ke arah kiblat, walaupun depannya bukan kiblat tadi, dua ke arah kiblat, walaupun bukan depan, ke kanan, ke kiri enggak apa-apa, ke bawah enggak apa-apa. Kalau di masjid, kita berludah di masjid, hukumnya haram. Begitu, hukumnya haram. Kalau di masjid kita telah mengerjakan dosa. Jadi kalau di masjid bagaimana berludahnya? Disapu tangan atau di kantong kiri. Pasti di kiri kantong baju, kiri. Nggak ada dikasih kanan, kiri. Begitu. Gitu, kiri, kantong kiri. Di masjid. Kalau bukan masjid, enggak haram berludah di tanah, enggak apa-apa. Cuman makruh ke kanan, makruh ke depan, dan makruh ke arah kiblat. Kalau ada orang melanggar berludah di masjid, wajib kita tegur. Bang, jangan, masjid bang. Kadang enak masjidnya, mana masjidnya terbuka lagi, dikasih kaca. Begitu kan, kayak at-tawab sebelum ada kaca bisa berludah di sampingnya. Begitu. Jangan. Akhirnya dikasih kaca, jadi enggak jadi. Begitu. Itu di masjid. Kalau sampai ada orang berludah di masjid, berdosa. Ditegur, dan wajib siapapun, bukan sekedar orang berludah, siapapun kudu ngilangin. Sebab Nabi saat di Masjid Nabawi ada bekas ludah di arah pengimaman, biasanya ada jendela dulu mah di pengimaman tuh, ada jendela terbuka, jadi kena jendela, dikerik-kerikin sama Nabi. Enggak bener nih. Jadi su'ul adab. Kenapa ini? Alasan utamanya mengganggu kekhusyuan sholat. Kalau ada kayak begitu lagi sholat juga terganggu kita, enggak nyaman, jadi jijik, jadi enggak konsen dalam sholat. Sehingga jangan kita berludah di dalam kita sholat, ke depan, ke kanan, di kantong baju aja. Kalau saudara ada sorban, di sorbannya. Kalau pengen beludah, biasanya yang muncul beludah ini lagi puasa biasanya. Begitu. Anda yang nggak puasa juga bisa aja ada orang pengen beludah, mulutnya monyong dengan ludah, buangnya ke kiri. Inilah kurang lebih saudara hukum berludah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Pertanyaan.